Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Polres Pandeglang tangkap 5 polisi gadungan. Satlantas Polresta Metro Tangerang kembali berlakukan tilang manual. Mendaftar sebagai Bacaleg, Bupati dan Wakil Bupati Lebak mengundurkan diri. Tidak hanya belajar ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum, sejumlah santri di Yayasan Mulia Hati Insani yang berada di Desa Selaraja, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak juga diajarkan budidaya tanaman melon. Metodenya yakni sistem hidroponik budidaya melon. Para santri diberikan pembelajaran mulai dari cara menata lahan, penggarapan lahan, penanaman bibit melon, serta cara mengurus budidaya hingga berbuah. Ada 2 jenis melon, yakni melon madu dan melon Jepang yang berhasil dibudidayakan oleh para santri. Selain dibimbing oleh pihak sekolah, para santri juga mendapatkan ilmu dari petani langsung. Meski belum memasuki masa panen, namun budidaya melon dengan menggunakan metode hidroponik di Smart Greenhouse dianggap cukup berhasil. Pengenalan budidaya bertujuan untuk memberikan edukasi agar mereka dapat mengembangkan melon dengan memanfaatkan lahan di lingkungan rumah setelah keluar dari pondok pesantren. Di Yayasan Ikhlas Mulia Hati ini terdiri dari 3 lembaga, ada pondok pesantren, SMP dan SMK. Nah, salah satu lembaga yang ada di sini itu adalah pondok pesantren. Nah, kami memberikan pendidikan kepada anak santri selain ilmu agama juga ilmu yang lain, salah satunya pertanian. Nah, ini salah satu contoh kita budidaya buah melon. Jadi harapan kami setelah mereka lulus dari pondok pesantren ini bisa mengembangkan ilmunya di luar sana. Sejumlah santri mengaku senang dengan pengenalan budidaya melon ini. Meski baru pertama belajar, namun mereka tertarik untuk melakukan budidaya melon di lingkungan rumahnya nanti. Budidaya melon. Udah berapa lama kan? Udah mungkin ini pertama. Gimana tanggapannya? Alhamdulillah sangat membuat kami para santri itu menjadi belajar gitu. Karena pertama kali budidaya melon ini. Budidaya melon ini akan terus dikembangkan dengan menambah lahan untuk dijadikan tempat budidaya melon dengan sistem metode hidroponik di Smart Greenhouse yang diharapkan bisa menjadi agrowisata. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Sumarni, seorang warga Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, harus menunda impiannya memiliki rumah yang layak huni. Pemerintah kota belum bisa merenovasi rumah Sumarni karena belum terdaftar sebagai penerima program RTLH. Belum masuk ke data rumah Sumarni karena tidak ada keluarga ataupun pemerintahan di lingkungannya yang berinisiatif untuk mengajukan. Padahal pelaksanaan program RTLH sangat bergantung pada pengajuan dari siapapun yang ingin jadi penerima manfaat. Meskipun tahun ini data Sumarni diajukan ke Dinas Sosial Kota Serang, namun proses pembangunan tetap saja tidak dapat dilakukan tahun ini lantaran belum masuk dalam skema penganggaran. Jadi memang rumah Bu Sumarni itu belum diusulkan oleh pihak keluarga ataupun masyarakat sekitar untuk menerima bantuan rumah terpadu sejahtera seperti itu, Mas. Berarti sifatnya usulan Bu ya sebenarnya ya, Bang? Ya, yang namanya bantuan itu bukan dari dinas yang langsung memberikan. Masyarakat yang membutuhkan bantuan itu yang harus mengusulkan seperti itu. Sumarni yang tinggal bersama salah satu anaknya sudah menempati rumah tersebut selama bertahun-tahun. Ia tidak sanggup memperbaiki rumahnya karena keterbatasan biaya. Terlebih saat ini Sumarni berstatus janda dan bekerja serabutan. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang.
Puluhan kader Partai Demokrat mendatangi gedung KPU Banten untuk mendaftarkan bacaleknya. Sejumlah pimpinan partai juga turut hadir dan menyerahkan berkas bacalek ke KPU. Ketua Partai Demokrat Banten targetkan 15 kursi di DPRD Banten. Demokrat juga menyasar kaum milenial. Target kan tadi kita kan Provinsi Banten sekarang ada 12 dapil ya. Sekarang DPRD Provinsi dari Demokrat itu ada 9 kursi. Jadi insya Allah moga-moga di 12 kursi terisi dan juga ada 2 kabupaten memang yang kita targetkan naik kursinya. Khusus bacalek DPRD, Ketua Demokrat mendaftarkan 100 orang, terdiri dari 68 laki-laki dan 32 perempuan. Sedangkan di 8 kabupaten kota, Partai Demokrat menargetkan 22% raihan kursi legislatif. Sedangkan ada 1 partai yang tidak mengajukan bacalek ke KPU Kota Serang. Bahkan setelah ditunggu sampai dengan hari Minggu pukul 23:59 waktu Indonesia Barat, partai tersebut tidak kunjung datang ke KPU. Partai tersebut yakni Partai Garuda. Dengan tidak mengajukan bacalek, dipastikan tidak ada bacalek yang akan berpartisipasi dari partai tersebut. Nantinya di surat suara hanya akan ada partainya saja tanpa adanya nama caleg. Dari 18 partai politik, itu 17 partai politik yang mengajukan bacalek ke KPU Kota Serang. Dan 17 itu 16 dilakukan melalui silon, sementara 1 partai politik itu diajukan melalui atau secara manual. Nah, sampai berakhirnya waktu pengajuan, 1 partai politik tidak bisa hadir memenuhi proses pengajuan, sehingga hampir bisa dipastikan partai politik yang bersangkutan ya tidak bisa mengajukan daftar caleg mereka untuk pemilu 2024. Kejadian serupa juga pernah terjadi pada pemilu legislatif pada tahun 2019 lalu. Pendaftaran bakal calon anggota legislatif sendiri dibuka selama 14 hari dari tanggal 1 sampai 14 Mei 2023. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa. Lebaran.